Saya bercita-cita dari semenjak S1 ya sebenarnya itu memang ingin kuliah di luar negeri kalau Tuhan berkehendak ya, kalau Tuhan kasih jalannya gitu. Karena ya saya juga bukan dari latar belakang keluarga yang mampu secara ekonomi. Nah, ada nggak sih misalnya tapi kalau pemikirannya misalnya biasa-biasa aja, terus nggak punya keahlian apa-apa, kepintarannya juga rata-rata, bisa nggak kuliah di luar negeri? Ya, jawabannya bisa banget. Bisa banget ya. Itu penting mengenal potensi atau talenta. Jadi bisa banget walaupun kita tidak harus selalu juara 1, juara umum, kita tetap bisa punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Ya. Dan setiap malam saya ingat kita selalu punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan doa bersama, doa malam bersama, dan di sana itu sangat membantu saya dalam hal ya mental health juga ya, karena mungkin banyak tekanan, pressure dari S3 saya, tapi di sana saya bisa cerita, saya bisa didoakan, dikuatkan, ada encouragement dari keluarga tempat saya tinggal itu. Siapa nih yang pengen kuliah di luar negeri, punya cita-cita suatu saat aku ingin deh kuliah di negeri ini atau negeri ini? Atau mungkin kalian berpikir lagi ramai di media sosial kemarin-kemarin yang ngebahas soal kabur aja dulu. Ini bukan pernyataan ya, tapi sebuah pertanyaan. Kabur aja dulu, ngapain sih? Padahal di dalam negeri aja tempat kuliah banyak, beasiswa banyak, ngapain kabur? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, kalau sahabat curhat pengen kuliah di luar negeri, gimana sih caranya dapetin beasiswa, gimana sih peluang-peluang yang ada? Bukan secara kebetulan sahabat curhat menyaksikan podcast curhat bersama Nyulai pada malam hari ini, karena tim curhat menghadirkan narasumber yang memang diundang langsung dari luar negeri ya. Orang Indonesia, anak muda yang begitu luar biasa dan kuliah di luar negeri. Nanti kita akan tanya-tanya. Nah, kalau sahabat curhat juga mau tanya, boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1 atau langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Untuk tidak berlama-lama, kita langsung sapa narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Rocky. Selamat malam Kak Ane. Gimana kabarnya nih? Sehat, puji Sehat, Tuhan. puji Tuhan. Ya, kabarnya baik. Iya, terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama. Nah, mungkin sahabat curhat juga ingin tahu nih narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin Rocky sendiri bisa memperkenalkan diri ya. Kalau saya yang memperkenalkan diri, biasanya kalau lulusan luar negeri itu gelarnya susah saya sebutkan. Mungkin Rocky sendiri bisa memperkenalkan. Ya, terima kasih Kak Ane. Terima kasih juga buat undangannya. Ya, bersyukur bisa ada di tempat ini ya, malam hari ini kita bisa ngobrol bareng ya. Mungkin bukan hanya dari saya men-sharingkan pengalaman saya, tapi juga ya kita dua arah ya kita ngobrol. Kita akan membahas banyak hal ya tentang kuliah di luar negeri. Ya, nama saya Rocky Putra. Saya lahir di Jakarta, tapi saya besar di Batam. Jadi saya ya merupakan putra daerah ya di sini, sekolah lama juga di Batam sampai akhirnya selesai SMA dan melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta mengambil jurusan biologi. Nah itu untuk S1 saya. Gitu. Kemudian saya bekerja sebentar menjadi seorang guru dan mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP untuk studi lanjut ke Belanda untuk melanjutkan S2 seperti itu. Ya, lalu setelah dari S2 saya melanjutkan pendidikan ya yang tertinggi ya di jenjang doktoral atau PhD di Sydney di Australia. Ya, jadi itu mungkin background
saya sedikit ya. Ya nanti mungkin kita bisa bahas lebih banyak lagi. Nah, kalau boleh tahu waktu setelah selesai SMA, kuliah di Jogja ya, itu beasiswa atau biaya sendiri? Oke, ya kalau untuk pertama kali saya masuk kuliah itu di tahun 2009. 2009. Jadi saya lulus SMA, kemudian saya bersyukurnya bisa diterima di UGM di jurusan biologi. Nah pada saat itu memang sejujurnya kenapa saya mau mengambil kuliah di PTN ya, perguruan tinggi negeri itu karena biayanya murah dan terjangkau dibandingkan perguruan tinggi swasta lainnya yang ada di Indonesia pada saat itu gitu. Dan juga mungkin tidak semahal biaya kuliah sekarang ya, ada uang kuliah tunggal atau UKT dan sebagainya. Dulu masih sangat-sangat terjangkau dan sebenarnya saya masuk itu juga dengan ada istilahnya uang pembangunan ya. Ya kan, uang pembangunan itu saya benar-benar memasukkan nominal gitu ya, yang paling rendah waktu itu. Jadi bersyukur ujian tulisnya juga pertama kalinya diselenggarakan di Batam. Sebenarnya itu unik ya atau lucu banget karena saya dulu registrasi itu di salah satu keluarga Gajah Mada yang ada di Duta Mas, jadi di kompleks saya gitu. Jadi maksudnya saya tinggal jalan kaki terus ngasih dokumen berkas masukin gitu. Dan saya waktu itu juga tesnya ujian tulisnya itu di Batam ya, di salah satu sekolah di Batam gitu. Jadi bersyukur bisa diterima di situ dan saya dapat beasiswa ya mungkin nggak terlalu banyak jumlahnya, tapi dapat beasiswa mulai dari semester 3 sampai selesai. Sampai semester 8, yaitu berdasarkan IPK ya, beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA. Ya. Berdasarkan IPK. Berarti Berdasarkan untuk IPK. mendapatkan beasiswa juga butuh kejeniusan gitu ya kok? Atau butuh apa sih yang dibutuhkan gitu? Ya itu ya mungkin salah satu syaratnya itu waktu di zaman saya ya itu bisa mempertahankan IPK sekitar di atas 3,50. Ya, jadi persyaratannya minimal ya, harus mencapai 3,51 lah, let's say seperti itu. Dan kalau kita bisa mempertahankan atau memaintain IPK kita di angka sekian gitu ya, nah itu kita bisa tetap melanjutkan beasiswa itu untuk PPA gitu. Ya, jadi IPK yang tinggi itu ya diperlukan sebenarnya ya saya bisa bilang iya. Untuk kasus beasiswa tertentu ya, karena ada persyaratannya tentunya gitu. Berarti S2, S3-nya di luar ya? Benar. Itu S2 mendapatkan beasiswa ya kok? Iya, itu full. Ya, jadi saya nggak bayar. Nggak bayar. Terus apa yang memotivasi Rocky sendiri akhirnya memutuskan saya mau ambil beasiswa itu di luar? Padahal kalau misalnya di Indonesia juga kita lihat banyak juga ya tempat kuliah-kuliah yang bagus istilahnya seperti itu. Ya, ya itu pertanyaan yang bagus Kak. Jadi sebenarnya saya bercita-cita dari semenjak S1 ya sebenarnya itu memang ingin kuliah di luar negeri kalau Tuhan berkehendak ya, kalau Tuhan kasih jalannya gitu. Karena ya saya juga bukan dari latar belakang keluarga yang mampu secara ekonomi. Jadi waktu saya kuliah S1 itu saya punya, ya bisa dibilang saya punya prinsip kalau saya mau lanjut S2 itu harus dengan beasiswa penuh. Kalau tidak ya saya nggak bisa gitu, saya tidak sanggup. Jadi secara ekonomi atau secara financial. Jadi ya saya sudah punya cita-cita itu dari S1 dan mungkin tidak tidak umum gitu pada umumnya. Kalau teman-teman saya biasanya setelah di semester akhir mereka akan mulai mencari kerja, ya kan, job seeking gitu. Tapi saya enggak, saya udah di dalam pemikiran saya ingin melanjutkan S2, jadi saya cari-cari beasiswa dari semester akhir, mungkin sekitar mulai dari semester 7, semester 8 waktu saya mulai mengerjakan skripsi gitu. Jadi
cari informasi dan coba-coba apply, lengkapi persyaratannya. Jadi ya karena itu. Tapi mungkin satu hal yang ya cukup menarik karena saya di bidang biologi yang mungkin tidak begitu, bisa dibilang tidak begitu banyak orang minati ya mungkin ya. Nggak tahu ya, mungkin banyak orang yang lebih suka, nggak tahu ya, ngambil kedokteran atau hukum atau bisnis, manajemen dan sebagainya. Tapi saya ya dari dulu suka biologi. Suka kimia gitu. Jadi memang cita-citanya mau menjadi seorang peneliti. Cita-cita dari dulu memang. Iya, cita-cita dari dulu mau jadi peneliti. Walaupun ada pergeseran sedikit sebenarnya karena sebelumnya itu sebenarnya pengen buat film gitu. Nah, salah masuk jurusan nggak nih? Nah, ini salah satu hal yang mungkin banyak orang nggak tahu gitu ya. Karena saya dulu ekskul, kalau di sekolah itu saya masuk ke bagian adalah kayak opera atau drama gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain saya juga ambil ekskul tentang biologi, tentang eksperimen biologi. Jadi bisa dibilang apa ya? Ya otak kanan, otak kirinya lumayan seimbang lah gitu. Jadi saya pikir kalau misalnya nanti saya buat film, nggak tahu ya nanti mungkin prospek karirnya seperti apa ke depannya gitu. Jadi mungkin saya ya akhirnya menjadikan itu sebagai hobi atau ya sampingan atau ya sekedar hobi. Lalu saya menekuni ilmu ya, menekuni biologi gitu untuk kuliah saya. Jadi mungkin itu ya latar belakangnya atau motivasinya. Nah, ini kan Rocky sendiri udah S1, S2, S3 di bidang biologi. Masih punya impian nggak untuk meraih yang tadi diinginkan, kuliah soal kesenian, atau mungkin mau jadi aktor, atau mungkin mau jadi sutradara? Kalau untuk sekarang kayaknya enggak ya, untuk tidak melanjutkan pendidikan seni atau tentang sinematografi lagi, tapi memang fokus ke profesi saya sebagai seorang peneliti. Ya, jadi mungkin itu ya jawaban singkatnya. Nah, kalau misalnya banyak sahabat curhat yang berpikir kayaknya memang enak deh kuliah di luar negeri gitu ya. Nah, ada nggak sih misalnya apakah tapi kalau pemikirannya misalnya biasa-biasa aja, terus nggak punya keahlian apa-apa, kepintarannya juga rata-rata, bisa nggak kuliah di luar negeri? Ya, jawabannya bisa banget. Bisa banget, ya. Jadi saya juga bukan dulu ya, maksudnya bukan murid atau siswa yang selalu juara satu atau selalu juara umum gitu, enggak juga gitu ya. Ya kalau waktu tes IQ juga ya biasa-biasa aja gitu, bukan orang yang sangat-sangat jenius. Banyak teman-teman saya yang lebih jenius gitu ya dari saya kalau waktu di sekolah gitu. Tapi saya melihat mungkin salah satu kunci gitu ya, atau hal yang saya lakukan itu adalah saya dulu juga sering banyak membaca buku tentang psikologi, tentang bagaimana cara belajar. Jadi dengan strategi-strategi itu saya jadi mengenali apa yang menjadi weakness atau kelemahan saya, kemudian saya bisa meningkatkan kelemahan-kelemahan itu dari strength atau kekuatan yang saya miliki gitu. Kalau mungkin salah satunya saya punya kecerdasan di bidang verbal atau kata-kata. Jadi kalau dulu saya mungkin kurang pinter gitu ya di bidang matematika, jadi saya banyak menulis gitu. Maksudnya saya coba menerjemahkan rumus-rumus ini dengan kata-kata. Jadi saya menggunakan kata-kata sebagai media pembelajaran saya. Jadi sebenarnya mengenal diri sendiri itu penting, mengenal potensi atau talenta. Jadi bisa banget walaupun kita tidak harus selalu juara satu, juara umum, kita tetap bisa punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Ya. Yang penting kita kenali potensi diri kita sendiri dulu gitu ya. Oke, luar biasa. Tapi waktu memutuskan untuk mengambil S2, S3 di luar negeri itu, orang tua mendukung nggak? Aduh, ini misalnya ada orang tua, aduh anakku mau keluar negeri, aduh jangan deh terpisah dari orang tua, atau gimana? Dukungan keluarga penting nggak sih?
Iya, iya. Ya itu pertanyaan yang baik juga. Kalau di pengalaman saya, bersyukurnya puji Tuhan orang tua mendukung. Mendukung. Mungkin ya yang saya pikir, saya lebih berpikir kalau mungkin mereka agak khawatir kalau mungkin soal biaya, karena mungkin ya biaya untuk kuliah di luar itu tidak murah ya. Maksudnya ada banyak hal yang perlu kita persiapkan juga, ada biaya yang perlu dikeluarkan gitu ya. Jadi mungkin dari segi itu, tapi kembali lagi saya punya prinsip kalau ya kalau Tuhan menghendaki saya untuk S2 ke luar negeri, maka ya Tuhan juga akan memberikan jalannya, yaitu ya saya mendapatkan beasiswa LPDP itu ya. Jadi itu merupakan satu tanda atau jalan yang Tuhan berikan buat saya. Untuk melanjutkan kuliah di luar negeri, gitu Kak. Jadi dukungan orang tua itu ya saya rasa penting. Dukungan orang tua penting ya. Tapi gimana kalau misalnya saya punya temen nih, atau beberapa orang yang saya lihat anaknya tuh pengen ngambil kuliah IT, tapi orang tuanya nggak bisa, kamu harus bisnis, nggak bisa, kamu harus hukum, dan orang tua anak harus mengikuti kemauan orang tua. Menurut Rocky sendiri, kalau ada bentrokan seperti ini, gimana? Ya, ya, ya saya juga sering ya mendengar kasus ya atau cerita tentang mungkin ada istilahnya itu konflik of interest ya antara orang tua mau anaknya menjadi apa. Mungkin ya orang tua juga berpikir mau memberikan yang terbaik gitu ya untuk anaknya. Kemudian anaknya juga mungkin punya keinginan sendiri atau apa yang mereka sukai gitu ya. Jadi sehingga tadi ya terjadi bentrok atau clash gitu ya antara orang tua dan anak. Saya pikir di situ ini menurut pendapat saya ya, karena saya belum jadi seorang orang tua, jadi ya saya juga nggak bisa terlalu banyak berkomentar. Cuman yang saya pikir mungkin untuk orang tua gitu ya terutama itu juga perlu melihat apa yang menjadi potensi anak mereka. Nah itu penting karena at the end of the day yang menjalankan kuliah itu kan mereka, anak-anak gitu ya. Walaupun mungkin orang tua punya pandangan atau perspektif sendiri, tapi saya rasa dengan diskusi atau dialog yang terbuka, komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua, itu mungkin bisa menjadi solusi, bisa menjadi ya, yang menjembatani keduanya gitu. Kalau misalnya ya anak itu mampu atau mau, sebenarnya juga banyak jurusan-jurusan yang menyediakan program double degree. Oh, ada ya? Ada. Jadi ada interdisiplin juga. Misalnya tadi ya karena ambil contoh tentang IT dan bisnis gitu ya misalnya. Sekaligus? Ya bisa sekaligus. Karena kan sekarang misalnya banyak teknologi yang juga diterapkan di dunia bisnis. Ya bisnis itu juga tidak terlepas dari bantuan teknologi. Ya jadi saya rasa itu dua bidang yang masih ya mungkin berbeda tapi masih bisa match ya, masih bisa mendukung satu sama lain gitu. Tapi kalau saya mungkin saya nggak sanggup ya untuk belajar dua hal. Otaknya ini aduh nggak mampu menampung. Ya saya I wish waktu itu bisa belajar biologi tapi juga bisa belajar sinematografi. Tapi kan waktu itu di UGM nggak ada ya jurusan sinematografi. Jadi ya hanya fokus dan belajar biologi dan ya linear ya dari S1 sampai S3. Iya, biasa kan orang tua, papa punya bisnis nih, siapa yang menerusin kalau bukan kamu gitu kan. Jadi kayak maksa dan hasilnya anaknya nggak maksimal gitu ya. Berarti perlu dikomunikasikan lagi. Perlu dikomunikasikan dan ingat tadi juga ada dual program, double degree yang memungkinkan untuk mengambil keduanya. Kalau misalnya balik lagi ya kalau anaknya mau dan mampu dan orang tuanya juga mendukung ya that's a win-win solution. Wow. Ya, I think. Kalau saya satu aja udah full kayaknya tambah dua. Ya saya juga. Iya. Nah, kebetulan nih Rocky sendiri di Jerman ya. Betul, sekarang. Ya. Nah, anak saya juga pengen katanya kuliah di Jerman. Ya. Nah, mungkin sahabat curhat juga ada nih yang pengen kuliah di Jerman tapi
langkah-langkah yang harus diambil apa sih? Misalnya sekarang masih SMA nih, apa yang harus dipersiapkan? Mungkin biar orang tuanya juga yang menyaksikan, oh biaya yang diperlukan berapa ya? Seperti itu. Kalau misalnya dapat beasiswa pasti kan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain, harus ada pegangan nih. Mungkin bisa dijelaskan nggak? Iya, boleh. Pertanyaannya bagus juga tentang sekolah di Jerman ya, atau kuliah di Jerman gitu ya. Ya, kalau untuk kuliah di Jerman itu memang paling baik sudah mulai ya dipersiapkan itu sejak kelas 10 ya, di SMA kelas 1 SMA gitu, karena ini sesuatu atau fakta yang perlu kita ketahui bahwa ijazah SMA di Indonesia itu belum ekuivalen atau belum setara dengan istilahnya itu diplomanya mereka yang di Jerman ya. Jadi ketika masuk universitas kita nggak bisa langsung dari ijazah SMA Indonesia gitu. Jadi kita perlu masuk yang namanya student collect atau studcol. Itu jadi seperti bisa dibilang 1 tahun program untuk matrikulasi. Jadi penyetaraan ijazah kita dan juga pengenalan bahasa dan beberapa bidang dasar gitu ya sebelum kita masuk ke jenjang universitas. Seperti itu. Jadi memang istilahnya kita let's say kita belajar 3 tahun di SMA di Indonesia, dan kalau mau memang ke Jerman itu perlu 1 tahun lagi. Ya karena di Studcol tadi itu berarti program masih di Indonesia ya? Ya bisa di Indonesia atau bisa ke Jerman untuk persiapan Studcolnya. Nah nanti dari situ akan ada exam atau ujian akhir setelah 1 tahun itu. Kemudian nanti dari hasil itu plus ijazah kita juga di SMA, jadi dua-duanya itu nanti kita bisa dipakai apply untuk masukin ke beberapa perguruan tinggi di Jerman. Kita bisa istilahnya sebar aplikasi kita gitu. Jadi nanti dari sekian banyak itu mana yang ya keterima di sana gitu. Jadi itu salah satunya, dan itu secara teknis juga perlu untuk persiapan bahasa. Persiapan bahasa. Iya, persiapan bahasa Jerman, karena rata-rata untuk program sarjana atau S1 atau bachelor di Jerman itu masih menggunakan bahasa Jerman sebagai pengantar. Ya, jadi belum banyak yang pakai bahasa Inggris gitu. Benar. Mungkin sekarang udah lebih banyak. Nah, kalau di Belanda lebih banyak daripada di Jerman. Maksudnya mereka tetanggaan ya, sebelah-sebelahan. Tapi kalau di Jerman masih lebih banyak program yang khususnya S1 yang menggunakan bahasa Jerman sebagai bahasa pengantar. Jadi itu penting ya untuk kita mempersiapkan dari segi bahasa juga. Seperti itu. Jadi ya mungkin itu 2 hal. Dan kalau mungkin terkait dengan uang kuliahnya gimana di sana. Nah, uang kuliah di Jerman itu masih kebanyakan perguruan-perguruan tingginya itu tidak ada tuition fee atau uang kuliah. Ya, jadi semua mereka ditanggung pemerintah. Benar, mereka semua ditanggung oleh pemerintah. Kita hanya membayar istilahnya itu disebut semester contribution, atau ya hanya kontribusi per semester atau per 6 bulan. Ya mungkin sekitar murah ya sebenarnya kalau dihitung-hitung ya, bisa sekitar kurang dari 100 euro. Itu per 6 bulan. Tapi sebenarnya itu untuk keuntungan kita, karena nanti kita bisa dapat student card atau apa ya disebutnya, kartu mahasiswa ya. Kemudian kartu mahasiswa itu bisa digunakan untuk transportasi. Jadi untuk naik bis, naik kereta di dalam kota di seluruh Jerman itu, di regional kita itu kita nggak perlu bayar lagi. Itu udah termasuk di dalam semester contribution itu, yang ya sebenarnya kalau dihitung-hitung sangat-sangat terjangkau. Karena sekarang euro ke rupiah 17 ribuan ya. Sekarang lumayan tinggi Kak, 18.000. 18.000. Hampir ke 19.000. Lumayan tinggi. Ya tapi kalau dihitung-hitung sangat-sangat worth it ya. Dan mungkin ada kelebihannya lagi kalau misalnya kita sebagai student di Jerman itu kita bisa part time Kak, kita bisa kerja part time, mungkin
ya nggak 40 jam ya seminggu, tapi mungkin cuma 20 jam atau 18 jam. Dan kebanyakan dari teman-teman saya yang sudah part-time sambil kuliah, mereka itu bisa membiayai kebutuhan hidup mereka. Gitu. Jadi bayar istilahnya bayar kamar atau makanan sehari-hari sama sebulan itu bisa tercover. Ya, jadi banyak teman-teman saya yang kerja di Jerman sambil ya kuliah sambil kerja, tapi ya tentunya part time ya, nggak bisa full time. Jadi ada ya banyak keuntungan sebenarnya. Nah, Rocky sendiri waktu kuliah di luar, pernah nggak sih rasanya udah pengen nyerah deh gitu kan? Karena kan Indonesia mungkin kondisinya seperti ini, sedangkan di luar kondisinya berbeda dari bahasa, budaya, mungkin kan dari lingkungan. Benar-benar. Ada nggak sih sampai kepikiran, aduh rasanya pengen nyerah deh gitu? Oh ya, kalau misalnya untuk rasa pengen menyerah itu ada. Ada pernah gitu ya? Ya pernah atau ada, dan itu sebenarnya waktu saya studi PhD atau doktoral di Sydney. Jadi itu kan waktu itu ya ini sedikit cerita aja ya, tahun-tahun sekitar saya mulai S3 itu 2018 sampai akhir 2021. Nah, jadi kita tahu ya di antara itu ada pandemi. Benar ya, betul. di 2020, dan kalau di Australia itu ketat ya, sangat-sangat strict aturannya. Benar-benar kita yang di Sydney, saya tinggal di Sydney itu saya nggak bisa keluar Australia. Orang-orang dari luar juga nggak bisa masuk. Jadi benar-benar full lockdown waktu itu. Dan itu saya sebenarnya belum selesai PhD saya, dan saya harus ngambil beberapa data penelitian supaya disertasi saya bisa selesai gitu ya. Tapi bersyukurnya waktu itu entah bagaimana caranya, intinya Tuhan itu menolong saya sehingga saya bisa sebelum lockdown itu saya bisa mengambil data-data penelitian saya yang ada di lab gitu, kerjaan yang ada di lab, karena kita nggak bisa masuk atau memiliki akses untuk ke uni gitu, ke universitas, karena pada saat itu sangat dibatasi. Jadi akhirnya entah bagaimana caranya, pokoknya saya ya berusaha sebaik mungkin secepatnya untuk mengambil data sebelum lockdown. Dan setelah lockdown itu saya juga bersyukurnya, puji Tuhannya diberikan kesempatan, karena saya tinggal istilahnya itu tinggal satu chapter atau bagian terakhir, dan kerjaan saya itu di lapangan. Jadi kalau di lapangan itu kan kita nggak perlu berinteraksi sama orang ya. Ya, by the way saya banyak bekerja dengan tanaman, dengan tumbuhan gitu ya. Jadi ya saya nggak berinteraksi dengan orang-orang dalam penelitian saya. Jadi saya diberikan akses untuk ke lapangan mengambil data, dan bersyukurnya I think 1 tahun terakhir itu saya benar-benar di rumah dan nyusun disertasi saya. Jadi memang kerja di rumah di Sydney, kemudian menganalisis data, nulis semuanya itu di rumah. Dan di situ mungkin titik jenuh atau titik stresnya, karena sangat sulit, kita tidak bisa berinteraksi kan ya dengan orang-orang. Maksudnya berinteraksinya sangat dibatasi. Ya, jadi itu juga yang membuat saya cukup stres atau jenuh pada saat itu, dan ya hampir give up ya, kayak saya dalam hati saya, dalam pemikiran saya waktu itu, bisa nggak ya saya nyelesain S3 ini, karena kan saya fully funded ya, jadi maksudnya saya dibiayain, dan itu ada batasnya ya, ada batas waktunya. Jadi ya pada saat itu bersyukurnya di tahun terakhir itu saya tinggal di rumah salah seorang jemaat di suatu gereja gitu ya. Jadi saya tinggal bersama dengan keluarga mereka. Jadi mereka punya satu kamar, kemudian saya boleh tinggal di tempat mereka, dekat dengan gereja pada saat itu. Dan setiap malam saya ingat kita selalu punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan doa bersama, doa malam bersama. Dan di sana itu sangat membantu saya dalam hal
ya mental health juga ya, karena mungkin banyak tekanan, pressure dari S3 saya, tapi di sana saya bisa cerita, saya bisa didoakan, dikuatkan, ada encouragement dari keluarga tempat saya tinggal itu, mereka orang Australia, dan di situ saya rasa itu adalah juga satu momen di mana ya Tuhan menguatkan saya, dan akhirnya saya bersyukur saya bisa menyelesaikan disertasi saya dengan baik, bisa ya selesai semua datanya juga, dan ya bersyukur untuk itu. Jadi itu pengalaman yang ya mungkin salah satu yang tidak bisa dilupakan ya, karena sangat-sangat merasa tidak sanggup untuk menyelesaikan itu, tapi justru di saat itulah, di titik itulah Tuhan itu bisa menunjukkan kuasanya ya, pada saat kita merasa bahwa kita itu tidak mampu, tapi Dia yang memampukan saya bisa menyelesaikan S3 saya. Kalau misalnya sahabat curhat yang menyaksikan malam hari ini sedang kuliah juga dan ngerasa pengen nyerah, ada tipsnya nggak sih supaya tetap semangat sampai akhir? Ya, itu juga sangat-sangat baik pertanyaannya, karena ya soal tips tentunya ada, yaitu S3 itu atau menyelesaikan S3 itu seolah-olah itu bukan suatu pertandingan sprint atau lari cepat, tapi sebenarnya perjalanan S3 itu adalah seperti marathon. Jadi yang penting kita konsisten untuk mengerjakan hal-hal kecil, doing small things itu matters gitu. Jadi itu ya important ya, atau penting gitu. Jadi dengan langkah-langkah kecil, menyicil pekerjaan gitu ya, menulis beberapa paragraf tiap harinya, kita punya alokasi waktu setidaknya 1-3 jam untuk fokus menulis, tidak ada distraksi ya, karena HP ini bisa menjadi distraksi ya, gangguan nih. Benar, atau media sosial apalagi gitu ya, dan mungkin ada satu ada satu hikmahnya juga ya, pada saat lockdown itu kan kita jarang berinteraksi dengan orang lain gitu ya, jadi saya punya waktu yang lebih fokus untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi intinya nyicil atau mengerjakan pekerjaan yang secara konsisten itu adalah salah satu yang saya rasa menjadi kunci kita bisa menyelesaikan gitu S3 kita. Saya nih suka kagum kalau ngelihat orang-orang pintar, jenius, smart gitu. Apa sih resepnya kalau Rocky sendiri bisa sampai jadi orang yang berprestasi, yang jenius, yang luar biasa gitu? Ya tadi mungkin saya juga membahas kalau ya saya bukan terlahir gifted ya, atau orang-orang yang jenius seperti itu, tapi saya rasa orang yang tekun atau giat itu bisa melampaui atau melebihi orang-orang yang jenius gitu, atau cerdas gitu. Karena contohnya kalau untuk menyelesaikan S3 misalnya ya, itu kan dibutuhkan perseverance atau daya juang untuk terus ya, walaupun ya tadi ya mungkin I wanna give up gitu ya in the along the journey gitu, tapi karena kita ada grit, kita ada perseverance, rasanya itu yang lebih saya pelajari dan saya renungkan juga gitu. Jadi I think being smart is not enough untuk bisa menyelesaikan S3, tapi kita perlu untuk persevere, untuk punya daya juang, punya ya tahan banting juga, mental yang kuat untuk ya terus berjuang dan menyelesaikan itu. Jadi ya menurut saya dari sekolah dulu, kuliah S1 sampai S3 itu saya melihat kalau yang saya alami atau dari diri saya sendiri itu adalah gimana saya itu mau berjuang, persevere untuk bisa menyelesaikan tahapan-tahapan atau jenjang studi itu ya, yang tentunya tidak mudah gitu. Jadi mungkin itu kalau dari pandangan saya, Kak. Saya jadi termotivasi untuk
memiliki semangat juang lagi untuk mengambil S3. Karena saya rasa aduh udah deh S2 aja cukup gitu. Ternyata harus ini ya, tetap punya semangat juang gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang mau saya tanyakan Rocky, tapi berhubung keterbatasan waktu, nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Ada nggak sih quotes yang mau disampaikan buat sahabat curhat? Iya, ada quotes-nya udah disiapin juga. Ya, kalau menurut saya dunia itu sangat luas. Kita perlu mengenal diri kita dan juga menggali potensi kita dan kemudian jelajahilah dunia yang luas tersebut. Wow, luar biasa. Ya, mungkin itu dari saya. Jadi kita perlu menggali potensi kita, mengenali diri kita untuk bisa menjelajahi dunia ini gitu ya. Karena dunia ini luas ya. Betul. Oh, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Rocky buat kehadirannya, buat nilai-nilai yang sudah dibagikan. Saya percaya dari nilai-nilai yang dibagikan boleh menjadi semangat juang juga buat sahabat curhat yang menyaksikan podcast Curhat bersama New Life pada malam hari ini. Kami percaya nilai-nilai yang dibagikan supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan lebih bermakna. Ya, sahabat curhat, terus saksikan podcast Curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.